Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah diperuntukkan pertanyaan Minggu Letare 19 Maret 2023. Terambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Dan bacaan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Diikat oleh topik atau tema bersukacita karena percaya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan las niroha diakanaung jupangan Yesus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai ayat 13 adalah doa pada pagi hari. Khotbah kita dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanyaan Minggu Letare. Nama Minggu Letare didasarkan pada Yesaya pasal 66 ayat 10, bersukacitalah. Tanggal 19 Maret 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bersukacita karena percaya. Lasni roha diakanaung jupangan Yesus. Saudara, di Minggu Letare ini ada seruan dan ajakan pemazmur kepada setiap pembacanya agar bersukacita atau berletare. Tentu saja, semua kita mengetahui dan mendambakan sukacita itu toh. Bersukacita itu adalah harapan, dambaan, kerinduan semua orang, semua kalangan, semua insan di sepanjang masa. Baik dia orang kaya, orang berada, apalagi orang miskin. Baik mereka yang tinggal di kota atau di desa-desa terpencil, apapun agama, kepercayaan, keyakinan mereka yang mereka anut, semuanya mendambakan sukacita ini.
Banyak cara yang ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan sukacita itu toh. Mulai dari cara-cara dan usaha-usaha yang biasa-biasa. Tetapi juga dengan kerelaan mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga atau dana yang besar untuk mendapatkan sukacita ini. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, dapatkah sukacita yang sejati, yang benar-benar kita rindukan itu yang menjadi persoalan. Sebab sukacita yang kita peroleh lewat berbagai-bagai usaha dan mengeluarkan dana yang besar itu belum tentu memberi sukacita yang benar-benar, yang sejati. Boleh saja kita akan mendapatkan sukacita, tetapi hanya sesaat, hanya sementara, dan sekilas waktu saja. Dan selanjutnya kita sudah kembali lagi terpuruk. Saudara, khotbah di pertanyaan Minggu Letare 19 Maret 2023 ini memberi contoh bagaimana pribadi Daud mendapatkan sukacita yang penuh, yang sejati, karena dia ada dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pemazmur membedakan betul orang yang hidup tanpa Tuhan itu, orang fasik itu, para pembual, pelaku jahat yang suka berbohong, penumpah darah dan penipu. Sebagaimana ayat 5 sampai dengan ayat 7, Daud membedakannya dengan orang-orang yang mau berlindung pada Tuhan, yang mau mengasihi nama Tuhan, dan orang-orang yang benar. Apa beda keduanya? Saudara, bedanya yakni orang jahat dan fasik itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 5. Tidak akan menumpang pada Tuhan. Ayat 5b. Tidak akan tahan di depan mata Tuhan. Ayat 6a. Mereka akan dibenci oleh Tuhan. Ayat 6b. Mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat 7a. Dan Tuhan akan merasa jijik Bapak Ibu kepada mereka. Ayat 7b. Selanjutnya, pemazmur juga mengatakan bahwa perkataan, omongan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh dengan kebusukan. Kerongkongan mereka juga seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, kata pemazmur, Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang yang mau berlindung pada Tuhan itu, orang yang mengasihi nama Tuhan itu dan orang yang benar, maka setiap pagi mereka senantiasa menyampaikan persembahannya bagi Tuhan lewat doa-doanya yang benar. Ayat 4b. Mereka senantiasa juga sabar menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa permohonan permintaan mereka. Mereka akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai, berletare seperti nama minggu ini selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan menaungi, memberkati, memagari mereka dengan anugerah seperti perisai disebutkan di sini. Saudara, seperti pemazmur dalam nats khotbah kita di pertanyaan Minggu Letare tanggal 19 Maret 2023 ini mendorong kita juga agar kita senantiasa mau bersukacita karena percaya. Lasni roha dia kanaung jupangan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di pertanyaan Minggu Letare tanggal 19 Maret 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bersukacita karena percaya, lasni roha dia kanang jupangan Yesus. Apa? Bagaimana agar kita bisa berletare, bersukacita dalam hidup ini? Mari kita pelajari khotbah ini. Pengajaran pertama dari khotbah ini, jalani hidupmu bersama Tuhan. Hidup di dalam doa. Saudara, betapa kentalnya sikap doa dalam diri pemazmur. Sebagaimana kita temukan dalam pasal 5, mulai dari ayat 1 hingga ayat 13 khotbah kita ini. Pada ayat 4, pemazmur bersaksi bahwa pada waktu pagi dia sudah berdoa. Dia menyampaikan keluhan dan segala pergumulannya pada Tuhan. Bahkan
Doa itulah yang dijadikannya sebagai persembahannya kepada Tuhan. Pemazmur mengutamakan doa dalam hidupnya. Karena begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya pergumulan dan musuh-musuh yang harus dihadapi pemazmur ini. Banyak orang fasik, orang jahat, para pembual, pembohong yang berusaha merusak hidup pemazmur itu sendiri. Maka bagi pemazmur tidak ada tempat lain untuk mengadu, untuk berlindung selain hanya berlindung kepada Tuhan sendiri. Dan menurut pengalaman pemazmur sendiri, Bapak Ibu, ternyata Tuhan mendengar doa-doa seruannya. Meski pemazmur harus menunggu jawaban Tuhan itu dengan sabar. Itu sebabnya pada ayat 12 pemazmur berani bersaksi bahwa semua orang yang berlindung pada Tuhan itu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Tuhanlah yang menaungi hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat pengalaman pemazmur dalam pasal 5 khotbah kita ini, mari kita belajar betapa pentingnya doa, apalagi doa pada pagi hari itu. Tujuannya doa pagi hari itu adalah untuk mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang kita sudah alami. Kita bisa melewati malam gelap dengan mimpi-mimpi yang bisa menuntun kita kepada sukacita dan memberikan kita pengharapan-pengharapan baru. Doa pagi hari itu juga, itu merupakan kesempatan yang sangat-sangat tepat untuk bermohon kekuatan kepada Tuhan, agar sepanjang hari yang baru diberikan oleh Tuhan itu, kita tidak pernah sampai jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena iblis senantiasa mencoba menggiring kita melakukan kehendak iblis itu sendiri. Dan dalam hal inilah kita mendapat pendampingan dan kuasa Tuhan menghadapi semua serangan-serangan jahat dari manapun, itu termasuk dari iblis sendiri. Selain itu, pada doa pagi hari itulah kita memohonkan penyertaan Tuhan atas setiap kegiatan, setiap aktivitas yang berpotensi menghadapi berbagai-bagai pergumulan tantangan hidup sehari-hari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi hari merupakan awal dari setiap hari, merupakan waktu yang pas dan yang tepat bagi kita untuk mencari wajah Tuhan, untuk bersekutu dengannya sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas baru kita. Pagi hari itu bisa diibaratkan dengan sebuah fondasi bangunan. Jika kita memulai bangunan dengan fondasi yang kuat, yaitu doa, maka bangunan hidup kita itu akan tetap berdiri tegak kokoh. Meskipun ada hujan badai yang harus kita hadapi sehari-harian nanti dalam perjalanan hidup ini, kita akan mengalami sukacita juga. Akan ada pertolongan, akan ada mujizat dan kekuatan dari Tuhan di sepanjang hari ketika kita menjalani hari-hari hidup kita itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak di antara orang Kristen, dan mungkin saja termasuk pendengar khotbah ini, semoga saya salah. Ketika bangun pagi, apa yang dia lakukan? Bukannya pertama-tama mencari Tuhan toh, bukannya pertama-tama berdoa, tetapi apa yang dia lakukannya? Memuaskan diri dulu dengan kopi hangat mungkin, atau mungkin juga membaca postingan-postingan di WA, di Facebook, di Instagram, atau barangkali mungkin mendengar siaran-siaran yang menarik di televisi, membaca majalah-majalah dan lain-lain. Bila saudara rindu mengalami terobosan dalam hidup ini, jadikanlah doa sebagai kunci pembuka hari hidup kita. Saudara, khotbah inilah mendorong kita agar kita mau meniru Daud.
agar kita mau mengawali setiap hari-hari baru kita bersama Tuhan, mencari dulu wajah Tuhan, mencari apa kehendak Tuhan, dan bagaimana kita membangun persekutuan yang karib dengan Dia. Itu yang kita cari dulu, itu yang kita usahakan dulu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Membangun persekutuan dengan Tuhan, percayalah, kita akan mengalami sukacita. Akan ada pertolongan, akan ada mujizat dan kekuatan pendampingan daripada Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kita. Sehebat apapun tantangan yang harus kita hadapi, seberat apapun situasi dan kondisi sulit yang harus kita jalani, Bapak Ibu, kita pasti sanggup mengatasinya semuanya itu. Karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan beserta kita, Bapak Ibu. Daud sudah membuktikannya sendiri. Setelah Daud mengutamakan Tuhan itu dan menjadikan Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam hidupnya, Daud diberkati oleh Tuhan. Daud berhasil hingga akhir hidupnya menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ya, meski banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh Daud, tetapi Daud juga memenangkan setiap pergumulan-pergumulan itu. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meski kita harus menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup, awalilah hari-hari hidupmu dengan membangun persekutuan dulu dengan Tuhan. Sebagaimana juga pengajaran Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33. Pasti kita tahu, kita hafal ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ingatlah, inilah resep yang mujarab untuk memperoleh keberhasilan hidup, yakni carilah dahulu kerajaan dan wajahnya Tuhan. Pengajaran yang kedua, sadarilah bahwa orang jahat dan seteru akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Ayat 9-11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman dan khotbah ini di Minggu Letare 19 Maret 2023, pemazmur mengingatkan agar kita menjauhi segala bentuk kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu? Yakni segala bentuk kefasikan, sikap membual, perilaku jahat, yang suka berbohong, bahkan dikatakan di sini penumpah darah dan penipu, sebagaimana ayat 5 sampai ayat 7. Apalagi sikap batin yang penuh kebusukan dan lain-lain. Jauhkan itu semuanya, Bapak, Ibu. Sikap dan perilaku hidup yang seperti inilah menjadikan kita lawan atau musuh Tuhan. Orang yang seperti itu pasti akan dijauhi, dibenci, dan bahkan akan dibinasakan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, Bapak, Ibu. Ini penegasan dari pemazmur. Sikap Tuhan kepada orang-orang yang memusuhi Tuhan. Tuhan sangat merasa jijik, disebutkan di sini, kepada mereka-mereka atau orang-orang yang perilakunya seperti itu. Dan mereka pasti tidak akan diberkati. Tidak akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, mungkin mereka atau orang-orang seperti ini merasa diri aman pada setiap melakukan semua praktik-praktik kotor yang menjijikkan bagi Tuhan itu. Mereka beranggapan bahwa mereka bisa menyembunyikan kekotoran-kekotoran hidupnya, kefasikannya, atau kejahatan mereka, sebab mereka pintar ngelebuin orang, menyembunyikan aibnya sendiri, pandai, sehingga mereka berpikir seolah-olah tidak ada yang bisa mendeteksi kejahatan mereka. Itulah pikiran manusia. Tetapi harus kita ingat bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada toh. Ingat Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Kata pemazmur di situ. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada. Kalau orang bisa kita kelabui, kalau istri kita bisa kita bohongin, kalau anak-anak atau orang tua kita bisa kita akal-akali,
dan mungkin juga sering berhasil. Tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Tidak bisa kita bodoh-bodohin. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Siapapun yang berusaha mengelabui Tuhan akan terdeteksi, akan dibenci, diganjar, dihukum oleh Tuhan dengan berbagai-bagai cara. Hukuman Tuhan banyak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebaliknya, perbuatlah hal yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Perbuatlah yang baik dan terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Maka berkat-berkat Tuhan akan berkelimpahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Engkau akan hidup berkenan pada Tuhan selama kita diizinkan oleh Tuhan masih hidup di dunia ini. Maka takutlah akan Tuhan dan kutuknya pun akan terhindar. Sebagaimana Amsal pasal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang ketiga, orang benar mengasihi Tuhan dan yang berlindung pada Tuhan itu senantiasa dinaungi, diberkati dan dipagari oleh Tuhan seperti perisai. Saudara, Daud menggambarkan anugerah dan berkat-berkat yang dialami oleh orang-orang yang mau secara ikhlas berlindung dan hidupnya benar itu dengan 4 istilah yang sangat menarik yang perlu harus kita renungkan di sini. Istilah pertama, menaungi mereka. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani sakak, artinya menutupi, ditudung-tudungi, dipayungi. Jadi orang yang benar dan yang mengasihi Tuhan itu akan senantiasa ditutupi, ditudung-tudungi, dipayungi. Dalam bahasa Batak yang paling pas adalah dilinggomi. Dilinggomi oleh kuasa Tuhan dari berbagai-bagai hal yang bisa merusak hidupnya. Itu istilah pertama yang dipakai oleh pemazmur di sini. Istilah kedua, orang benar itu diberkati. Diterjemahkan dari kata Ibrani barak, artinya terberkati, mendapat untung, rezeki, atau berbagai-bagai hasil buah dari apa yang dikerjakannya. Semuanya diberkati, berbuah, dan memberikan dia sukacita. Kemudian istilah ketiga dan keempat, dipagari oleh Tuhan seperti perisai. Nah, kedua istilah ini, pagar dan perisai, ini melukiskan perlindungan Tuhan dalam konteks ketika melakukan pertempuran melawan musuh. Pagar itu menggambarkan perlindungan yang mengelilingi kita, yang memberikan rasa aman, yang menjaga kita terhadap serangan-serangan dari berbagai-bagai penjuru. Dan perisai itu menggambarkan perlindungan Tuhan bagi kita. Bagaimana hebatnya pun peluru serangan-serangan musuh itu semuanya dihambat, diblokir oleh Tuhan. Tidak lagi mengena kepada kita. Nggak bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara kita diserang lagi. Saudara, apa yang disaksikan oleh pemazmur inilah juga yang menjadi sumber sukacita kita, terutama di Minggu Letare ini. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bersukacita karena percaya. Lasni roh hadiakan naung jupangan Yesus. Saudara, tidak dapat disangkal bahwa perjalanan hidup kita ini juga mengalami berbagai-bagai tantangan, pergumulan, dan serangan-serangan dari musuh yang bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa meremukkan semangat, usaha, pekerjaan, kegiatan, atau aktivitas hidup kita. Setiap saat, setiap hari, setiap pagi kita bangkit dari tidur kita, Bapak Ibu, sudah langsung menghadapi banyak hal-hal yang membuat hati kita kecut, pikiran kita galau, semangat kita melempem, pengharapan kita menjadi suram. Nah, bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Tentu tidak mungkin kita hadapi semuanya itu hanya berpedoman kepada kemampuan diri kita sendiri, uang yang kita miliki, orang-orang kuat yang ada di sekitar kita. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, kita butuh pagar, perisai yang berasal dari Tuhan sendiri.
Pagar dan perisai yang dari Tuhan itu sendirilah yang memampukan kita untuk secara aktif mengelakkan cercaan pencobaan, serta memampukan kita melawan, memadamkan panah api si jahat yang mengincar jiwa kita. Hanya dalam perlindungan pagar dan perisai anugerah Tuhan itulah maka kita sepenuhnya bisa aman, bisa tenang, bisa lega, bisa puas, bisa memiliki damai sejahtera, dan terhindar dari rasa stres, frustrasi, dan pukulan jiwa. Terhindar dari sini semua, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang berkuasa melindungi hidup kita. Kasih dan anugerah Tuhan itulah perisai yang memagari, yang melindungi, dan menjadi tameng keselamatan yang sangat kuat, dahsyat, dan ajaib bagi hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersyukurlah pada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa dan mengagumkan dalam kehidupan kita itulah yang selalu membuat kita bersuka cita karena percaya. Lasni roha dia akan jupangan Yesus. Seperti tema Minggu Letare ini. Penyertaan dan perlindungannya lah yang selalu nyata, baik pada masa lalu, saat ini, dan waktu yang akan datang yang terus melindungi hidup kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggihan Minggu Letare 19 Maret 2023 dari Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai 13 ini, agar semakin banyak orang yang mau bersuka cita karena percaya. Lasni roha dia akan jupangan Yesus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang menyapa kami saat ini, supaya kami senantiasa tetap berpedoman, berlindung di bawah kuasa anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tidak ada perlindungan lain selain daripada Tuhan sendiri bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah setiap orang yang mendengar firman atau khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.